Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi pengembangan bahan ajar kimia kelas 10, di mana luarannya nanti berupa modul ajar kimia kelas 10. Bahan ajar adalah semua bentuk materi yang digunakan dalam pembelajaran untuk membantu guru menyampaikan materi pelajaran dan memfasilitasi pemahaman siswa. Bahan ajar dapat berupa media cetak seperti modul dan buku teks, serta media non-cetak seperti media digital dan video simulasi. Bahan ajar yang baik dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, dengan tujuan untuk memudahkan mereka dalam memahami konsep-konsep yang dipelajari. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengembangan bahan ajar adalah untuk memfasilitasi pemahaman siswa, serta menyesuaikannya dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Bahan ajar memiliki beberapa fungsi penting dalam pembelajaran. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Bahan ajar menyediakan konten atau materi yang akan dipelajari oleh siswa. Hal ini termasuk konsep, fakta, prosedur, dan prinsip yang relevan dengan topik pembelajaran. Yang kedua, panduan praktik untuk pelajaran. Hal ini membantu siswa dalam menjalankan aktivitas belajar seperti eksperimen di laboratorium atau latihan soal. Yang ketiga, media evaluasi pembelajaran. Media evaluasi pembelajaran digunakan untuk memudahkan guru dalam mengevaluasi sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui latihan soal, tugas, atau kuis yang ada dalam bahan ajar. Yang keempat, alat untuk meningkatkan motivasi siswa. Bahan ajar yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Misalnya dengan menambahkan elemen visual atau interaktif, siswa akan lebih tertarik dan lebih mudah dalam memahami materi. Berdasarkan bentuk fisiknya, bahan ajar dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bahan ajar tertulis. Contohnya adalah buku teks, modul, lembar kerja siswa, yang semuanya berbasis teks. Bahan ajar jenis ini biasanya lebih umum digunakan dan memuat konsep-konsep dalam bentuk tulisan serta gambar statis. Yang kedua, bahan ajar non-tertulis. Contohnya adalah video pembelajaran, animasi, dan simulasi. Media ini memanfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan dinamis, seperti video pembelajaran, reaksi kimia, atau simulasi laboratorium. Ada beberapa prinsip utama dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama, kesesuaian dengan kurikulum. Bahan ajar harus mencakup kompetensi dasar dan indikator yang ditetapkan dalam kurikulum. Ini menjamin bahwa bahan ajar yang relevan dan sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku. Yang kedua, relevansi dengan kebutuhan siswa. Bahan ajar harus mempertimbangkan latar belakang, minat, dan kemampuan siswa. Ini penting agar bahan ajar mudah dipahami oleh semua siswa dengan kemampuan yang berbeda. Yang ketiga, kontekstual dan mudah dipahami. Bahan ajar harus memuat materi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa lebih mudah dalam memahaminya. Penggunaan bahasa yang sederhana dan gambar yang relevan dapat membantu siswa dalam proses belajar. Yang keempat, memotivasi belajar siswa. Bahan ajar yang menarik dan interaktif dapat membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. Penggunaan teknologi atau visual yang dinamis seperti video animasi dapat menambah semangat belajar siswa. Berikut langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Analisis kebutuhan. Tahap pertama dalam pengembangan bahan ajar adalah memahami kebutuhan siswa dan menganalisis kurikulum. Guru harus mengetahui kesenjangan antara materi yang ada dengan kemampuan siswa agar dapat merancang bahan ajar yang tepat. Dengan cara yang pertama melalui identifikasi kompetensi dasar dari kurikulum. Bahan ajar harus mencakup kompetensi dasar yang tercantum dalam kurikulum. Kompetensi dasar ini mengacu kepada kemampuan spesifik yang harus dicapai oleh siswa, serta proses pembelajaran. Pada tahap ini, perancang bahan ajar harus memastikan bahwa semua materi yang disusun akan mengarah pada pencapaian kompetensi dasar tersebut. Selanjutnya, analisis karakteristik siswa. Setiap siswa memiliki latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis karakteristik siswa seperti tingkat pemahaman awal, minat, serta metode belajar yang paling efektif bagi mereka. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana bahan ajar harus disajikan.
Kemudian, evaluasi kesenjangan antara sumber belajar yang ada dan kebutuhan. Tahap ini mengidentifikasi apakah sumber belajar yang tersedia sudah mencukupi atau masih ada kekurangan. Jika terdapat kekurangan, perlu dicari cara untuk menutupinya melalui bahan ajar yang lebih spesifik dan relevan. Yang terakhir, menentukan topik-topik yang perlu dikembangkan. Berdasarkan hasil analisis kurikulum dan karakteristik siswa, perancang harus mendapatkan topik-topik apa yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Topik yang dipilih harus relevan, serta mendukung pencapaian kompetensi dan menarik minat siswa. Penentuan tujuan pembelajaran. Penentuan tujuan pembelajaran bertujuan untuk menyusun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui bahan ajar. Hal ini berfungsi untuk menentukan kompetensi inti yang diharapkan dari siswa setelah pembelajaran. Tujuan ini harus jelas dan spesifik agar mudah diukur. Langkahnya, yang pertama menentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan keterampilan dan pengetahuan dasar yang harus dimiliki siswa. Sementara kompetensi dasar adalah capaian minimal yang lebih spesifik. Bahan ajar harus dirancang untuk memastikan kedua aspek ini tercapai. Yang kedua, menyusun indikator pencapaian kompetensi. Indikator ini adalah alat ukur untuk mengetahui apakah siswa telah mencapai kompetensi dasar. Indikator pencapaian harus jelas, terukur, dan spesifik agar bisa digunakan dalam evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran spesifik. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara lebih terperinci dan operasional, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh siswa dan guru. Tujuan harus terukur dan menggambarkan hasil yang diharapkan setelah proses pembelajaran selesai. Perancangan bahan ajar. Perancangan bahan ajar bertujuan untuk merancang struktur dan format bahan ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, bahan ajar dirancang dengan menentukan jenis bahan yang akan digunakan, serta media yang sesuai untuk menyampaikan materi. Berikut langkahnya. Yang pertama, menentukan jenis bahan ajar yang akan dikembangkan. Perancang bahan ajar harus menentukan bentuk dan format yang paling sesuai untuk digunakan. Ini bisa berupa modul, buku teks, e-book, video, atau bentuk digital lainnya. Pilihan jenis bahan ajar tergantung pada kebutuhan siswa dan karakteristik materi. Yang kedua, menyusun kerangka materi. Kerangka ini berfungsi sebagai peta untuk menyusun konten bahan ajar. Kerangka harus mencakup topik utama, subtopik, dan urutan penyajian materi, serta metode yang akan digunakan untuk mengajarkannya. Yang ketiga, menentukan media yang akan digunakan. Penggunaan media pendukung yang tepat sangat penting untuk memperkuat pemahaman siswa. Media seperti gambar, video, atau animasi simulasi interaktif dapat membantu menjelaskan konsep-konsep abstrak dan memfasilitasi pemahaman siswa. Yang keempat, menyusun strategi penyampaian materi yang sesuai. Strategi penyampaian mencakup metode atau pendekatan yang akan digunakan untuk menyampaikan materi. Misalnya, apakah akan menggunakan pendekatan induktif dari contoh ke konsep atau deduktif dari konsep ke contoh, serta penggunaan teknis diskusi, kerja kelompok, atau simulasi. Pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar bertujuan untuk menyusun bahan ajar berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Dalam pengembangan bahan ajar, kegiatannya meliputi menyusun konten, memilih media, dan menyusun alat evaluasi. Konten harus relevan, tepat, dan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Berikut langkahnya. Yang pertama, menulis atau mengembangkan konten sesuai dengan struktur yang telah ditentukan. Pada tahap ini, konten bahan ajar ditulis atau dikembangkan berdasarkan kerangka yang telah disusun. Penulisan harus jelas, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, mengembangkan media pendukung. Media pendukung seperti gambar, grafik, atau animasi dikembangkan untuk membantu siswa memahami konsep dengan lebih mudah. Kemudian, melakukan penyuntingan dan perbaikan terhadap konten. Setelah konten selesai ditulis, dilakukanlah penyuntingan untuk memastikan kejelasan, konsistensi, dan kebenaran materi. Perbaikan juga dilakukan jika ada kesalahan atau bagian yang perlu diperdalam. Yang terakhir, mengintegrasikan alat evaluasi. Alat evaluasi seperti soal latihan, kuis, atau tes disiapkan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Validasi dan revisi.
Validasi dan revisi bertujuan untuk memastikan bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan standar dan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bahan ajar harus dievaluasi oleh ahli untuk memastikan isinya tepat dan sesuai dengan kurikulum. Umpan balik dari uji coba bahan ajar juga diperlukan untuk memperbaiki kekurangan. Berikut langkahnya. Yang pertama, melakukan validasi ahli. Validasi dilakukan oleh pakar materi atau praktisi pendidikan untuk memastikan bahwa bahan ajar sudah sesuai dengan standar keilmuan dan pedagogik yang berlaku. Selanjutnya, mengumpulkan umpan balik dari uji coba terbatas. Bahan ajar diuji cobakan kepada kelompok kecil siswa untuk mendapatkan umpan balik langsung mengenai kejelasan dan kesesuaian materi. Yang terakhir, melakukan revisi berdasarkan masukan dari validasi ahli dan uji coba. Berdasarkan hasil validasi dan uji coba, dilakukan revisi terhadap bahan ajar agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Implementasi. Implementasi bertujuan menggunakan bahan ajar dalam proses pembelajaran secara nyata. Setelah divalidasi, bahan ajar dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Selama proses ini, guru dapat mengamati apakah bahan ajar efektif dan menarik bagi siswa. Berikut langkahnya. Yang pertama, mendistribusikan bahan ajar kepada siswa. Bahan ajar yang sudah dikembangkan dan divalidasi, didistribusikan kepada siswa baik dalam bentuk cetak maupun digital. Selanjutnya, mengintegrasikan bahan ajar dalam RPP dan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar diintegrasikan dalam RPP dan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan strategi yang telah dirancang. Yang terakhir, melakukan observasi selama pembelajaran. Selama proses pembelajaran berlangsung, pendidik melakukan observasi untuk melihat sejauh mana siswa terlibat dan memahami materi. Observasi ini penting untuk mengevaluasi efektivitas bahan ajar. Evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan bahan ajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dan apakah bahan ajar tersebut efektif. Evaluasi dapat dilakukan melalui tes, observasi, atau wawancara dengan siswa. Berikut langkahnya. Yang pertama, evaluasi formatif menggunakan bahan ajar. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran seperti melalui kuis, latihan, atau observasi untuk mengetahui pemahaman siswa secara bertahap. Selanjutnya, melakukan evaluasi sumatif di akhir penggunaan bahan ajar. Evaluasi sumatif dilakukan di akhir pembelajaran melalui ujian atau tes untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang terakhir, menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan penyempurnaan lebih lanjut terhadap bahan ajar jika diperlukan. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan analisis apakah bahan ajar sudah efektif atau perlu diperbaiki lebih lanjut. Jika ditemukan kekurangan, bahan ajar diperbarui agar lebih baik. Penyempurnaan dan pengembangan lanjutan. Penyempurnaan dan pengembangan lanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa materi pembelajaran tetap relevan dan efektif, mengikuti perubahan kurikulum, serta mengadopsi pengembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses ini melibatkan evaluasi dan perbaikan konten berdasarkan umpan balik dari siswa dan hasil evaluasi, sehingga bahan ajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran yang dinamis. Berikut langkahnya. Yang pertama, mengkaji ulang hasil evaluasi dan melakukan penyempurnaan konten yang masih kurang. Setelah evaluasi dilakukan, bahan ajar dikaji ulang untuk mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan atau pembaruan. Perbaikan ini penting agar bahan ajar terus relevan. Selanjutnya, menambahkan materi atau memperbarui bahan ajar agar tetap relevan dengan kurikulum dan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahan ajar harus terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan perubahan kurikulum. Yang terakhir, mengembangkan versi digital atau interaktif jika diperlukan. Untuk mengikuti perkembangan teknologi, bahan ajar dapat dikembangkan dalam bentuk digital atau interaktif, sehingga lebih mudah diakses dan digunakan oleh siswa dalam konteks pembelajaran modern. Adapun karakteristik bahan ajar kimia yang baik adalah sebagai berikut. Sesuai dengan kurikulum. Hal ini harus mencakup kompetensi dasar yang diharapkan. Yang kedua, memuat konsep ilmiah yang tepat. Konsep ilmiah harus disajikan dengan benar sesuai dengan teori ilmiahnya. Yang ketiga, bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Gunakanlah bahasa yang mudah dipahami siswa, hindari istilah teknis yang terlalu sulit. Yang keempat,
interaktif dan melibatkan siswa. Yang kelima, mengandung visualisasi yang mendukung. Penggunaan gambar, diagram, atau animasi untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak seperti struktur atom atau reaksi-reaksi kimia. Yang keenam, mendorong eksplorasi dan penelitian. Bahan ajar harus mendorong siswa untuk melakukan percobaan atau proyek yang melibatkan konsep-konsep kimia. Yang ketujuh, mendorong keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Yang kedelapan, fleksibel dan mudah diakses. Yang kesembilan, memiliki aspek evaluasi yang terintegrasi. Yang kesepuluh, relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap ilmiah. Kerangka modul ajar. Kerangka modul ajar kimia kelas 10 yang baik dan benar harus mengikuti prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum, mencakup kompetensi yang jelas, serta menyajikan materi secara terstruktur, mudah dipahami oleh siswa. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai komponen-komponen yang perlu ada dalam kerangka modul ajar kimia kelas 10. Yang pertama, cover. Bagian ini berfungsi sebagai sampul modul yang memberikan identitas kepada modul tersebut. Hal ini mencakup judul, nama penyusun atau institusi, logo, institusi atau sekolah, serta tahun penyusunan modul. Yang kedua, petunjuk penggunaan modul. Petunjuk penggunaan modul berfungsi untuk memberikan arahan kepada pengguna mengenai cara memanfaatkan modul dengan efektif. Isinya meliputi panduan singkat untuk siswa mengenai langkah-langkah belajar mandiri menggunakan modul, serta arahan kepada guru tentang cara mengintegrasikan modul ini dalam rencana pembelajaran, seperti bagaimana menyusun jadwal pembelajaran dan alokasi waktu untuk setiap topik. Pendahuluan. Pendahuluan berfungsi untuk memperkenalkan modul dan menjelaskan pentingnya materi yang akan dipelajari. Adapun komponennya, yang pertama adalah rasional. Merupakan penjelasan tentang pentingnya materi kimia dalam kehidupan sehari-hari dan relevansinya dengan dunia nyata. Yang kedua, tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui pembelajaran-pembelajaran yang ada pada modul ini. Yang ketiga, peta konsep. Merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antar topik dalam modul. Peta konsep ini membantu siswa memahami bagaimana satu topik berhubungan dengan topik lainnya. Yang keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Hal ini berfungsi untuk menyediakan kerangka acuan untuk kompetensi yang harus dicapai siswa. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kompetensi inti itu merupakan pernyataan umum yang mencakup spesifik, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Dan kompetensi dasarnya itu adalah pernyataan yang lebih spesifiknya mengenai pengetahuan dan keterampilan yang harus dicapai. Yang kelima, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi berfungsi untuk menjabarkan kompetensi dasar yang menjadi hasil belajar yang lebih spesifik dan terstruktur. Adapun isinya mencakup penjelasan apa yang diharapkan dari siswa setelah mencapai atau mempelajari materi. Yang keenam, materi pembelajaran. Materi pembelajaran memberikan penjelasan secara teoritis tentang materi yang akan dipelajari. Hal ini mencakup tentang penjelasan konsep, contoh-contoh, gambar atau diagram, serta simulasi atau video pembelajaran yang dibutuhkan. Yang ketujuh, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran menghadirkan aktivitas yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Adapun hal-hal yang meliputi kegiatan pembelajaran adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang kedelapan, latihan soal. Latihan soal berfungsi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Adapun soal-soal yang dapat diberikan dapat berupa soal pilihan ganda, soal uraian, sampai dengan soal tingkat HOTS, High Order Thinking Scale. 9. Penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi menyediakan instrumen untuk menilai sejauh mana siswa memahami materi. Dalam penilaian dan evaluasi ini dapat berupa kunci jawaban, rubrik penilaian, dan evaluasi diri untuk siswa. 10. Daftar pustaka. Daftar pustaka menyediakan referensi sumber yang digunakan dalam penyusunan modul ajar. Adapun sumber yang dapat diambil yaitu dari buku teks, artikel ilmiah, atau situs web yang menjadi rujukan dalam penyusunan materi, dengan berbagai format yang dapat disesuaikan. Kerangka modul ajar yang terakhir adalah lampiran jika ada. Lampiran menyertakan informasi tambahan yang relevan, misalnya
lembar kerja praktikum, data tabel periodik unsur untuk referensi, dan pedoman keselamatan laboratorium kimia yang perlu diikuti siswa selama kegiatan eksperimen. Media pendukung bahan ajar kimia. Media pendukung bahan ajar kimia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, media interaktif. Media interaktif ini dapat berupa animasi reaksi kimia atau simulasi laboratorium virtual yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep abstrak yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Yang kedua, penggunaan teknologi. Aplikasi atau perangkat lunak yang dirancang untuk mempermudah pembelajaran kimia, seperti aplikasi edukasi, video, dan alat digital lainnya. Baiklah, di sini kita akan mengevaluasi modul ajar kimia kelas 10 dengan materi jari-jari atom. Kita akan melihat apakah modul ini sudah sesuai dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Baik, yang kita perhatikan yang pertama itu cover. Dalam modul ajar itu harus ada cover, di mana dalam cover itu minimal dia terdapat judul. Di sini sudah sesuai ya, di sini sudah ada judul, sifat keperodikan unsur, submaterinya jari-jari atom. Kemudian ada nama penyusunnya, untuk logo institusi atau nama institusinya boleh digunakan, boleh tidak, tergantung dari pembuat modul itu sendiri. Kemudian yang penting selanjutnya itu ada petunjuk penggunaan modul. Kita lihat apakah di sini sudah ada petunjuk penggunaan modul. Oke, di sini di modul ajar yang kita contohkan ini ternyata belum ada ya. Jadi agar suatu modul ajar itu dapat digunakan dengan baik oleh guru atau siswa, kita perlu panduan singkat agar modul ajar itu lebih terarah penggunaannya. Jadi di sini evaluasinya perlu ditambahkan petunjuk penggunaan modul. Coba kita ketik ya. Oke, selanjutnya bagian yang terpenting, pendahuluan. Di sini bagian pendahuluannya sudah cukup lengkap, terdapat modul pembelajaran, domain kontennya jelas, terus terdapat juga pertanyaan inti, pertanyaan pemantik. Peta konsep itu bisa fleksibel ya penggunaannya, tergantung dari materi yang dibaratkan, tetapi kalau mau lebih baik, lebih terarah, lebih baik kita menggunakan peta konsep. Kemudian kita lihat lagi apakah sudah ada KI atau KD di dalam modul ajar ini. Tidak ada ya, setelah kita perhatikan KI dan KD-nya. Oke. Tidak ada ya, seharusnya KI dan KD itu penting, karena itu merupakan ringkasan dari pernyataan umum apa yang mencakup aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan itu KE. KD-nya langsung spesifik mengarah ke materi. Berarti ini kurang KI ya. KI dan KD perlu ditambahkan juga. Oke, kemudian IPK, indikator capaiannya mana? Indikator capaiannya tidak ada. Tidak ada ya. Jadi mungkin gurunya ini hanya berlandasan dari tujuan. Ini indikator capaian. Ada. Kemudian kita lanjut, apakah di sini terdapat materi pembelajarannya? Coba kita lihat. Materi pembelajaran. Ini kegiatan pembelajarannya ya. Kegiatan pembelajarannya sudah lengkap mulai dari pembukaan, kegiatan inti, sampai ke kegiatan penutup. Oke. Di sini ada materinya tentang sifat periodik unsur. Ini yang lebih spesifiknya mengenai jari-jari atom. Kemudian latihan soal.
Nah, latihan soal di sini ada dalam bentuk LKPD, karena di dalam modul ini dia sistem pembelajarannya menggunakan pembelajaran pembelajaran discovery learning. Nah, jadi di sini siswa itu diharapkan dapat memahami materi, tidak bergantung hanya penjelasan gurunya saja. Oke, ini ada yang dari LKPD, ini juga ada yang dari penilaian kognitifnya. Ini dicontohkan 2 soal saja, rubriknya sudah ada. Kemudian ini tugas presentasinya untuk mengambil penilaian psikomotor. Ini rubriknya juga telah disediakan. Ini penilaian afektifnya. Yang dinilai itu di sini ada sifat bernalar kritis dan gotong royong. Rubriknya sudah ada ini. Evaluasi dan refleksinya tadi sudah ada ya. Sebelum materi ini disampaikan, ini refleksi. Oke, jadi kesimpulannya, modul ajar ini sudah cukup lengkap ya. Pembelajarannya juga berfokus ke siswa, tidak hanya ke guru, dengan mengandalkan model pembelajaran discovery learning. Akan tetapi komponen terpentingnya itu sendiri malah tidak tercantum di sini, seperti tadi petunjuk penggunaan modul dan letak KI dan KD-nya. Itu padahal penting tapi tidak dicantumkan. Ini itu saja dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat setelah mempelajari evaluasi mengenai modul ajar kimia kelas 10 yang telah ada. Ini minimal seperti ini ya, struktur dari modul ajar itu sendiri. Komponen-komponen terpentingnya itu seperti ini kurang lebih. Akan tetapi jika ada modifikasi dari autor pembuat modul, itu diperbolehkan selagi tidak melenceng dari pembelajaran yang ada, dari tujuannya itu sendiri, dari hal-hal yang ingin dicapai itu sendiri. Oke, kita lanjut ke kesimpulan materi. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam materi pengembangan bahan ajar kimia kelas 10 ini adalah pengembangan bahan ajar kimia ternyata memerlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Bahan ajar yang baik harus relevan, kontekstual, serta mampu memotivasi siswa untuk belajar lebih lanjut. Penggunaan teknologi dan media interaktif juga dapat meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran.